Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kepintaran dan kecerdasan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal. Pendidikan non-formal pun turut serta memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, asalkan ada kemauan, mau berbagi ilmu, pengetahuan, keahlian, maupun keterampilan, serta mau mengajarkannya kepada sesama. Maka dari itu, di sini saya akan mempresentasikan sedikit ilmu yang saya miliki mengenai biaya administrasi dan umum. Setiap perusahaan memerlukan kegiatan keorganisasian. Kegiatan keorganisasian merupakan kegiatan administratif dan manajerial yang mengarahkan dan mendukung aktivitas lain di dalam perusahaan. Setiap perusahaan harus menganggarkan biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Aktivitas administrasi dan umum mencakup keseluruhan aktivitas umum perusahaan di luar aktivitas produksi dan pemasaran. Karena itu, lingkup administrasi dan umum sangatlah luas. Contohnya mencakup gaji staf administrasi, gaji manajer dan direktur, biaya sewa seperti biaya sewa kantor dan biaya sewa kendaraan, biaya urusan hukum, biaya korespondensi, biaya telepon kantor administratif, biaya listrik kantor administrasi, biaya bunga kredit, biaya alat tulis dan cetak kantor administrasi, biaya penyusutan gedung kantor administrasi, biaya penyusutan kendaraan umum dan direksi, dan macam-macam biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang jumlahnya relatif tidak dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan yang lainnya. Biaya ini juga tergolong biaya yang tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang direncanakan berubah. Perubahan besarnya biaya administrasi dan umum, khususnya perubahan yang berupa penambahan biaya, dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik yang direncanakan secara internal oleh perusahaan, maupun faktor eksternal yang tidak bisa dihindarkan, seperti kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, kenaikan tarif listrik, air, dan telepon, maupun kebijakan pemerintah lainnya. Ilustrasi yang ada di samping kanan saya ini mungkin dapat memperjelas pemahaman tentang teknik penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum. PT Kintamas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta, pada bulan November 2009, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2010 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pada tahun 2009, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Gaji 4 staf administrasi sebesar Rp96 juta, gaji 2 manajer sebesar Rp72 juta, gaji direktur sebesar Rp84 juta, biaya sewa kendaraan sebesar Rp36 juta, biaya urusan hukum sebesar Rp24 juta, biaya korespondensi sebesar Rp6 juta, biaya telepon sebesar Rp12 juta, biaya listrik sebesar Rp18 juta, biaya alat tulis dan cetak sebesar Rp12 juta, biaya penyusutan gedung kantor sebesar Rp15 juta, biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp24 juta, macam-macam biaya administrasi sebesar Rp9 juta. Untuk tahun 2010, perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum. Perubahan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kenaikan gaji administrasi sebesar 20%. 2. Kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing 20% dan 15%. 3. Direncanakan merekrut 2 orang staf administrasi baru dengan gaji per bulan sebesar Rp1.500.000 per orang.
4. Tarif listrik naik sebesar 20%. 5. Biaya-biaya yang lain diperkirakan tidak berubah. Di sini saya akan mencoba membahas pertanyaan pertama, di mana anggaran untuk staf administrasi mengalami kenaikan sebesar 20% dan ditambah staf baru dengan jumlah 2 orang. Yang pertama, gaji 4 orang staf administrasi direncanakan naik sebesar 20%. Maka anggaran untuk 4 orang staf adalah 96 juta dikali 120%. Mengapa 120%? Karena 20% ini merupakan kenaikan dari untuk gaji staf administrasi, sehingga dikali 120%, sehingga jumlahnya menjadi 115.200.000 rupiah, atau kita buktikan dari 96 juta rupiah dikali 20%, hasilnya adalah 19.200.000 rupiah. Dimana jikalau 19.200.000 rupiah ini ditambahkan dengan 96 juta rupiah akan menghasilkan nilai sebesar 115.200.000 rupiah. Yang kedua, penambahan staf baru dengan jumlah 2 orang dan gaji masing-masing 1.500.000 rupiah per orangnya, maka anggarannya menjadi 2 orang dikali 1.500.000 rupiah dikali 12 bulan, hasilnya adalah 36 juta rupiah. Sehingga total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2010 yaitu 115.200.000 rupiah ditambah 36 juta rupiah menghasilkan 151.200.000 rupiah. Permasalahan yang kedua yaitu diperkirakan gaji manajer akan naik 20% dan gaji direktur naik sebesar 15%. Maka 72 juta dikali 120%, di mana 20% ini adalah kenaikan gajinya, maka menghasilkan 86.400.000, atau bisa juga 20% dikali 72 juta sebesar 14.400.000 rupiah, di mana 14.400.000 rupiah ini adalah kenaikan gaji manajer ditambahkan dengan gaji sebelumnya sebesar 72 juta rupiah, maka gaji manajer menjadi 86.400.000 rupiah. Sedangkan untuk gaji direktur direncanakan naik 15%, maka 84 juta dikali 115%, di mana 15% ini adalah ditambahkan dari kenaikan gaji akan menghasilkan 96.600.000 rupiah, atau 15% dikali 84 juta rupiah menghasilkan 12.600.000 rupiah, ditambah dengan gaji sebelumnya sebesar 84 juta, maka menghasilkan 96.600.000 rupiah. Permasalahan ketiga, tarif listrik diperkirakan naik sebesar 20%, maka 18 juta dikali 120%, di mana 20% ini adalah persentase kenaikan tarif listrik, hasilnya menjadi 21.600.000 rupiah, atau 20% dikali 18 juta rupiah sama dengan 3.600.000 rupiah. 3.600.000 rupiah ini adalah kenaikan tarif listrik ditambahkan dengan tarif sebelumnya sebesar 18 juta rupiah, maka tarif listrik menjadi 21.600.000 rupiah. Di sebelah kanan saya adalah tabel anggaran biaya administrasi dan umum tahun 2009, dan di sebelah kiri saya adalah tabel anggaran biaya administrasi dan umum tahun 2010. Kita lihat pada kedua tabel tersebut ada perubahan anggaran biaya administrasi dan umum pada gaji staf administrasi, gaji manajer, gaji direktur, dan tarif listrik. Sehingga total anggaran biaya administrasi dan umum pada tahun 2009 sebesar 408 juta rupiah, dan anggaran biaya administrasi dan umum tahun 2010 sebesar 469.800.000 rupiah. Sehingga anggaran pada tahun 2010 ini mengalami perubahan sebesar 61.800.000 rupiah. Biaya administrasi dan umum cenderung memiliki sifat tetap, sehingga tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas tertentu. Karena itu, biaya administrasi dan umum
cenderung dialokasikan dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan, kecuali terdapat rencana kerja khusus pada bulan tertentu. Dalam kasus Cintamas, biaya administrasi dan umum tahunan dibagi secara merata. Contohnya pada gaji administrasi. Gaji administrasi dianggarkan sebesar Rp151.200.000 per tahun. Biaya 1 tahun ini dibagi 12 bulan, sehingga Rp151.200.000 dibagi 12 bulan menghasilkan Rp12.600.000 anggaran per bulannya. Begitupun dengan gaji direktur, gaji manajer, tarif listrik, biaya telepon, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan saya adalah tabel biaya administrasi dan umum selama 1 tahun, di mana untuk triwulan kedua, seluruh total biaya pada triwulan pertama bisa digunakan kembali atau dikalikan 3 bulan. Begitupun dengan triwulan ketiga dan keempat, sehingga akan menghasilkan anggaran biaya administrasi dan umum selama 1 tahun atau selama 4 triwulan sebesar Rp469.800.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya selama proses pengerjaan video ini. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hairul Umam SIP MAG yang telah membimbing saya dalam proses pembelajaran di kelas. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.